Hai, kembali lagi dengan saya Oki Prasetyo di Oki Prasetyo Channel. Oke, buat sahabat-sahabat netra, ini video kedua. Setelah minggu lalu kita belajar mengenal keyboard, posisi-posisi keyboard. Hari ini saya akan coba masuk ke fungsi keyboard, kombinasi dari dua tombol. Di video ini saya akan coba memberikan gambaran saja apa namanya fungsi dari keyboard dengan dua kombinasi tombol, yaitu tombol kontrol dengan huruf atau abjad ya. Sekali lagi, saya tidak dapat menunjukkan keyboardnya, tetapi saya akan coba dengan biar teman-teman tahu tombol apa aja yang saya pencet gitu ya, dengan input telepon. Oke. Fungsi kontrol itu kemarin saya bilang ada dua, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya sama. Ketika kita pencet kontrol sebelah kanan atau kontrol sebelah kiri dengan ditambah satu abjad, maka fungsinya akan tetap sama. Ini masih dalam abjad, seperti ada nanti ya, mungkin tambahan satu menu atau satu kombinasi dengan kontrol dan untuk apa fungsinya. Oke. Kita mulai dengan kontrol A. Sesuai abjad ya. Ketika kontrol A ditekan dan posisi teman-teman ada di baik itu ada di Microsoft Word atau di Microsoft Excel, PowerPoint, atau bahkan di dalam folder atau drive D tempat teman-teman menyimpan file teman-teman gitu. Dengan kontrol A kita bisa membuat atau mengeblok seluruh item yang ada. Kalau misalkan kayak di internet, teman lagi baca artikel atau apa gitu, dengan kontrol A akan mengeblok semua artikel itu suatu layar penuh, baik termasuk iklan, termasuk apapun yang ada. Jadi kalau di Microsoft Word, ya dokumen yang teman ketik satu layar atau satu halaman, bukan cuma satu halaman, tapi keseluruhan isi dokumen keblok dengan kontrol A. Sorry, saya benarkan dulu kamera ini saya. Oke, ya, itu kontrol A ya. Dimanapun posisinya, dimanapun teman-teman lagi membukanya, ketika tekan kontrol A, maka dia akan ngeblok seluruh apa yang ada di layar. Oke, kita lanjut ke kontrol B. Sorry, tadi kontrol V ini kontrol B. Kontrol B itu kalau di lembaga kerja tadi di Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint, kontrol B itu berfungsi untuk membuat huruf tebal menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Ya, lanjut saja. Karena cuma ada dua, kontrol B itu ketika huruf tebal aktif sama non-aktif. Jadi untuk misalkan teman-teman tadi kombinasi dengan kontrol A untuk mengeblok seluruh isi dokumen teman-teman, lalu gunakan kontrol B untuk membuat hurufnya tebal, dan jika teman-teman merasa tidak membutuhkannya, tekan kontrol B lagi untuk menonaktifkan gitu ya. Lanjut ke kontrol C. Fungsi utamanya adalah copy di semua tempat, entah di dokumen, entah di folder, entah di artikel, semuanya untuk mengcopy apa yang teman-teman pilih. Misalkan teman-teman blok seluruhnya, berarti dia akan mengcopy seluruh dokumen atau seluruh artikel atau seluruh folder yang teman-teman buat. Atau misalkan teman menggunakan
Kalau untuk misalkan memilih hanya 2-4 kata gitu, itu juga bisa. Itu contoh untuk C untuk mengcopy atau bahasa Indonesianya salin, salin isi file gitu. Oke, Ctrl D. Ini kalau di Microsoft Word, Ctrl D itu membuka pilihan baik itu mulai dari pilihan jenis huruf, lalu ukuran huruf, terus stylenya, huruf tebal, huruf cetak miring, atau huruf garis bawah, underline gitu. Lalu ada situ ada superscript, script, terus ada warnain teks. Nah itu bisa dapat muncul satu kotak dialog di bagian tengah layar. Ya, itu Ctrl D. Ctrl E kalau di lembaga kerja, entah itu di Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint, Ctrl E adalah untuk menaruh apa yang teman-teman blok dulu, lalu ditekan Ctrl E, maka dia akan menaruh di tengah-tengah layar atau tengah-tengah lembaga kerja. Ini kalau bahasanya center line gitu, jadi di tengah-tengah gitu. Oke, Ctrl E. Ctrl F ini untuk mencari, sebetulnya ada 3, tadi saya coba ada 3 huruf F, G, H, itu sama-sama untuk mencari find and replace. Kalau Ctrl F itu mencari dokumen, Ctrl G dan Ctrl H itu mencari ketika teman-teman ingin lakukan pencarian kata-kata yang salah, misalkan harusnya katanya adalah kita, tapi teman-teman merasa itu ketiknya kami atau kati gitu, atau itu bisa semua kata-kata yang kati itu bisa dirubah menjadi kita. Dan find and replace atau mencari dan mengganti, itu Ctrl FGH ya. Lalu Ctrl I, saya pakai Ctrl sebelah kiri. Ini ketika di dalam kerja fungsinya adalah untuk mencetak miring, huruf-hurufnya dibikin cetak miring atau tampilannya menjadi lebih miring. Misalnya juga kombinasi dengan Ctrl A, di blok dulu, baru Ctrl I untuk melakukan itu. Oke. Lalu Ctrl J. Ctrl J ini untuk membuat tampilan tulisan itu menjadi rata kanan kiri. Jadi biasanya dari kiri, terus nanti di sebelah kanannya akan ditarik biar jadi rata untuk masuk ke garis bawahnya, garis line berikutnya, atau ya garis berikutnya. Jadi untuk rata kanan kiri. Lalu Ctrl K. Ctrl K ini biasanya jika teman-teman ingin memasukkan suatu link itu kayak tautan untuk masuk ke website tertentu atau masuk ke ke Google Form misalkan, atau masuk ke YouTube atau masuk ke Facebook tertentu, bisa taruh di sini lalu diberi nama di atasnya, misalkan kayak contohnya klik di link di bawah ini. Nah, klik link di bawahnya ini tuh bisa dirubah, misalkan langsung masukin link kita mau kita arahin kemana gitu. Itu bisa dengan Ctrl K, nanti akan muncul kotak dialog, akan ada nama linknya. Nah, lalu kita tinggal tekan tab sekali untuk masuk ke nama yang kita mau. Tapi harus diingat juga bahwa ketika kita tekan Ctrl K, kita harus masukin dulu menempel dulu tuh linknya di lembaga kerja kita, lalu kita blok dari huruf pertama HTTP-nya itu untuk bisa masuk ke itu Ctrl K. Kalau itu nggak diblok, Ctrl K-nya akan kosong, dan tampilan di kotak dialognya nanti akan kosong, nggak akan ada linknya atau alamat yang mau kita tuju, gitu ya. Lanjut Ctrl L. Ctrl L ini
untuk membuat tampilan tulisan atau tampilan di lembar kerja kita menjadi rata kiri. Gitu. Jadi tadi Ctrl E rata ditaruh di tengah, Ctrl J kan rata kanan kiri, dan Ctrl L adalah untuk rata kiri. Teman-teman pasti bisa nebak. Untuk rata kanan, ya Ctrl R, Ctrl Romeo. Maaf, agak cadel, jadi agak ini untuk L dan R berbarengan agak sulit saya. Ctrl Romeo itu untuk tampilan ketikan kita rata kanan, gitu ya. Ya, lalu Ctrl L, setelah itu Ctrl M. Sorry, salah. Kalau di lembar kerja Ctrl M itu untuk apa namanya sebagai pengganti tabulasi, itu untuk memajukan kursor berapa senti dari huruf terakhir yang kita ketik. Biasanya itu biasanya dengan tab, tapi ternyata dengan Ctrl M jadi ada 3 fungsi, ada 3 huruf, yaitu M, Q, sama T tadi kalau nggak salah. Itu untuk memajukan kursor beberapa senti ke depan. Nah, kalau Ctrl N ini untuk membuka dokumen baru atau membuka lembar kerja baru, atau misalkan juga bisa membuka jendela baru gitu. Jadi N biasanya dengan kata new ya, jadi kayak gitu. Untuk membuka satu dokumen atau ya dokumen baru kalau di lembar kerja. Gitu. Tapi kalau di PowerPoint, Ctrl M juga untuk menambah slideshow atau ya slideshow di sebelum. Jadi misalkan ada dua slideshow, ketika teman-teman taruh di slideshow kedua, dia nambah satu ke depannya, gitu. Ya. Lalu Ctrl O ini untuk membuka dokumen di lembar kerja, gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal buka Ctrl O, lalu nanti muncul kotak dialog, nanti teman-teman tinggal bisa mengetik nama filenya, atau menggunakan kombinasi tombol lainnya untuk masuk ke daftar file yang sudah ada di dalamnya, gitu. Oke, Ctrl P. Ctrl P kalau di lembar kerja itu fungsinya untuk masuk ke dalam menu printer untuk ngeprint atau mencetak dokumen. Itu kalau di lembar kerja. Kalau di tempat lain ada misalkan di Windows Media Player, itu untuk meng-pause atau memulai suatu media, entah itu video, entah itu musik, gitu. Oh iya, nanti juga saya tadi lupa ada beberapa hal juga yang bisa bekerja di tempat lain, tapi belum saya jelaskan, mohon maaf ya, kelewat, tapi nanti saya tambahin di belakang. Lalu Ctrl Q tadi untuk tabulasi, saya sudah jelaskan tadi ya, di Ctrl M, Q, sama T masa tadi. Tapi masing-masing, jangan semua dibareng enggak, tapi Ctrl M tabulasi, Ctrl Q juga tabulasi, Ctrl T juga tabulasi. Tadi Q sudah, Ctrl R tadi sudah untuk menarik rata kanan dari tampilan lembar kerja, ya. Lalu dari R, S, saya pakai Ctrl sebelah kanan lagi. Ini untuk menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen nanti ada pembahasan khusus karena ternyata banyak teman-teman yang mengalami kesulitan untuk menyimpan dokumen di Windows 10. Kalau di Windows 7 dengan Microsoft 2010 itu misalkan Microsoft 2010 itu kalau kita menekan tombol Ctrl S langsung muncul kotak dialog, file name dan segala macam, tinggal kita tap berapa kali. Nah, sebenarnya hampir sama, tapi karena tampilannya berubah
tidak seperti yang dulu, maka banyak teman-teman yang kesulitan. Jadi di video berikutnya nanti akan kita bahas lebih detail tentang ini, Ctrl S atau menyimpan dokumen. Ya, baik itu yang Ctrl S dan nanti satu lagi tombol lagi. Oke, Ctrl tadi sudah, untuk itu Ctrl U untuk underline atau untuk mengaktifkan menu garis bawah dari suatu huruf gitu. Nanti sebetulnya lebih lengkapnya ada di menu ribbon atau menu toolbar yang ada di dalam Microsoft Word. Itu lebih banyak ada underline-nya, mau yang tebal, tebal tipis, atau garis titik, atau titik-titik itu ada. Nanti macam-macam. Nanti di Microsoft Word ya. Habis UV. V ini untuk menempel. Jadi ketika teman-teman melakukan di semua tempat itu sudah memblok, terus kita mengcopy atau mensalin, makanya tekan tombol Ctrl plus V untuk menempel apa yang kita copy salin tadi di baik itu di drive D, misalnya di daftar list folder atau list file. Ketika kita memindahin misalkan dari folder A ke folder B, kita copy lalu kita paste atau kita salin dengan salin terus habis kita tempel dengan Ctrl V tadi gitu. W. Ini W. Kalau di lembar kerja, Ctrl W ini untuk keluar dengan menyimpan. Jadi tadi saya bilang Ctrl S juga bisa dengan Ctrl W. Jadi kita untuk menutup dokumen tapi menyimpan terlebih dahulu dokumen tersebut. Nah, sekali lagi saya akan bahas di video berikutnya tentang menyimpan di Windows 10 maupun Windows 11. Ya. WX. X ini untuk memotong. Tadi kalau mensalin kan file yang lamanya masih ada di tempat A, misalkan folder A dan folder B. Kita menyalin dari folder A untuk dipindahin ke folder B. Dokumennya masih ada di folder A, tapi juga ada di folder B. Nah, kalau Ctrl X atau memotong, itu bahasa Inggrisnya adalah cut, bahasa Inggrisnya cut, itu filenya dipindah seluruhnya. Jadi yang file yang ada di folder A dipindah ke folder B tanpa meninggalkan kopiannya ada di folder A. Jadi foldernya udah kosong dan semuanya udah pindah ke folder B. Itu X. Y. Ctrl Y itu tadi untuk sama kayak untuk tabulasi juga sepertinya. Maaf saya lupa. Sepertinya untuk tabulasi juga. Lalu Ctrl Z ini untuk undo. Redo-nya tadi apa ya? Redo-nya harusnya ada, tapi kalau misalnya udah di redo. Untuk undo atau mengembalikan apa yang teman-teman misalkan hapus tapi tahu itu salah hapus, dengan Ctrl Z teman-teman bisa mengembalikan posisi itu gitu. Oke, tambahan sedikit, Ctrl Tab, salah. Ctrl Tab itu bisa juga ada untuk lembar kerja, tapi saya tidak menyarankan karena itu bisa membuat teman-teman takutnya salah. Ada juga Ctrl Enter. Ini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya. Jadi misalkan teman-teman lagi pengen pindah ke halaman 2, dengan Ctrl Enter bisa pindah halaman. Oke, lalu ada kontrol dengan backspace itu untuk menghapus kata, untuk menghapus satu kata ke belakang. Lalu ada Ctrl Del
Ini untuk menghapus satu kata ke depan. Ada Shift Control dengan panah kanan, panah kiri, atas bawah untuk memblok satu kata. Kalau kontrol panah bawah saja, Shift panah bawah, panah kanan kiri, atas bawah itu untuk memblok satu huruf. Gitu. Jadi kalau kontrol panah bawah bisa memblok satu paragraf. Itu satu kalimat atau satu paragraf. Itu. Lalu di kontrol 1 kalau di Microsoft Word atau di lembar kerja itu untuk spasi, satu spasi jaraknya. Lalu kontrol 2 itu untuk double, ya. Kontrol dengan angka 2 untuk mendouble spasinya. Kontrol angka 5 untuk membuat 1,5 spasi. Ya. Oke, sejauh ini itu dulu. Nanti jika ada tambahan akan saya lengkapi di video-video berikutnya. Dan nanti ketika kita masuk di Microsoft Word, ketika saya sudah melakukan dengan share screen, Microsoft Word, teman-teman bisa semakin paham dan makin jelas fungsi dan baik itu dengan satu single tombol maupun kombinasi, bahkan juga nanti ada yang pakai tiga kombinasi gitu. Jadi macam-macam dan banyak sekali. Ini baru satu perintah kontrol, nanti ada Fn, ada shift juga, itu juga ada fungsi masing-masing. Oke, di video berikutnya saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Dan ya, terima kasih untuk yang telah menonton dan tetap mendukung video ini dan mendukung channel ini, sehingga nanti saya makin banyak upload video dan kita bisa sama-sama belajar untuk lebih menguasai dan bisa menggunakan laptop dengan keseharian kita. Itu Oki Prasetyo pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Zoom row 1 column 2 Zoom meeting row 1 column 1 meeting tools window. End meeting or leave meeting window. Leave meeting button cancel button. End meeting.